Saya juga menyapa Bawaslu Kabupaten Situbondo, Pak Slamet. Selamat siang, Pak Slamet. Selamat siang, alhamdulillah. Ya, Pak Slamet sehat? Alhamdulillah sehat dan Masih berpuasa ya? menjalankan aktivitas sebagaimana biasa. Amin, amin. Dan KPU Kabupaten Kediri, Mas Anwar Ansori. Coba mungkin ada apa posisi di kantor atau di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di BFH di rumah ini. Ya. Oke. Jadwalnya BFH. Mas Anwar dan Pak Slamet dan juga Pak Haji Santosa, kita tahu bahwa kemarin hari Senin Perpu yang ditunggu-tunggu terkait dengan penundaan pemilihan kepala daerah itu sudah terbit. Akan tetapi beberapa kendala terkait opsi andai kata itu kan misalnya dibuat tiga bulan penundaan ataupun 6 bulan penundaan ataupun 1 tahun menjadi 2021. Apa saja sih kendala yang akan dialami oleh KPU seiring dengan telah berjalannya tahapan-tahapan yang dilewati termasuk dengan anggaran? Mungkin saya ke Pak Hadi Santosa lebih dulu. Ya, siap. Terima kasih Mas Ferry. Ya. Ya, terkait dengan penundaan, sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan keputusan KPU nomor 179 bahwa pelaksanaan pilkada di 2020 ini beberapa tahapan ditunda. Namun setelah keputusan itu belum menentukan apakah 23 September ini juga sampai sekarang berarti masih tidak melakukan apa-apa. Sebentar. Kemudian dengan adanya surat keputusan itu, maka KPU Kabupaten Blitar terhitung 31 Maret itu menghentikan setiap kegiatan, setiap tahapan yang berkonsekuensi pada anggaran. Nah, kemudian di bulan April kita fokus pada laporan, baik laporan tahapan maupun laporan penggunaan anggaran, sambil menunggu Perpu terkait dengan penundaan. Karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu pelaksanaan pemungutan suara itu di September. Memang harus ada regulasi atau peraturan yang setingkat yang mengatur tentang penundaan. Nah, kemarin tertanggal 4 Mei pemerintah sudah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2020 di mana pelaksanaan pilkada ini pemungutan suara dilaksanakan di bulan Desember, meskipun di situ tidak menyebutkan tanggalnya tanggal berapa. Terkait dengan hal itu kita masih harus menunggu keputusan dari KPU RI berdasarkan kesepakatan bersama dengan DPR maupun pemerintah, apakah nanti tanggalnya itu tanggal 9 atau mungkin ada hal lain terkait dengan tindak lanjut. Nah, terkait dengan anggaran, sebagaimana perintah dari KPU RI, kita belum ada perintah untuk melakukan pergeseran
anggaran ya, jadi dana hibah yang kita terima yang baru cair tahap pertama ini masih di KPU, sehingga sewaktu-waktu tahapan jadi memang dilanjutkan otomatis ini tahapan ini berhenti total begitu. kemarin tahapan yang berhenti itu 4 tahapan berdasarkan keputusan KPU 179. Ini tahapan yang sempat terhenti ini ada 4, diantaranya adalah pelantikan PPS, terus kemudian pemutakhiran data pemilih, pembentukan PPDB, itulah diantaranya. Jadi belum semua tahapan yang Ya, dan namun artinya masih sampai coklit pun belum dilakukan, ya kan? Ya, karena memang pada dasarnya kan nanti akan digelar di tanggal 20 September itu toh, 23 September. Tapi kan ada pandemik ini menjadi ditunda begitu. Jadi otomatis tahapan ini sekarang berhenti Pak, Santoso di Kabupaten Blitar ya? Ya, berhenti. Oke. Untuk melanjutkan tahapan itu kita masih menunggu perintah dari KPU RI. Oke, saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, ini kan Ya. 270 daerah ini dipastikan batal menggelar 23 September 2020 untuk melakukan pemungutan suara. Jadi ada 9 provinsi, terus 224 kabupaten dan 37 kota yang akan menggelar. Nah, di sektor pengawasan ini Pak Slamet, kira-kira hari ini kan juga terlihat bahwa ada momentum yang dipakai oleh beberapa calon sekalipun belum ditetapkan, akan tapi mereka mungkin ini bagaimana secara secara kasat mata dalam pandangan Pak Slamet yang hari ini juga lagi buat program tadarus pengawasan. Ya. Terima kasih Mas Ferry. Terkait dengan penundaan tahapan pilkada yang ditunda mulai tanggal 31 Maret sampai insya Allah ya sekitar akhir Mei, ada 2 bulan. Tahapan ada 4 tahapan sebenarnya yang ditunda oleh KPU, termasuk salah satunya rekrutmen PPDB, pelantikan PPS, permin, pasangan calon, perorangan, dan coklit. Nah itu ya. Kemudian kami melalui kebijakan Bawaslu RI juga merespon beberapa penundaan itu, karena kami juga harus menonaktifkan jajaran kami di ESOK, itu Panwaslu Kecamatan dan pengawas kelurahan dan desa. Terkait dengan itu, ada 2 bulan yang terasa vakum untuk melakukan kerja-kerja pengawasan, baik pengawasan kepada tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU maupun tahapan-tahapan lain terkait dengan proses pencalonan atau calon-calon yang sekarang ini muncul. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Perpu kemudian muncul tanggal 4 Mei 2020 yang itu melegitimasi adanya penundaan Pilkada 2020. Walaupun di Perpu itu tidak secara spesifik menyatakan bahwa Pilkada serentak akan dilaksanakan tanggal 9 Desember atau tidak, tetapi hanya bunyi 9 Desember. Masih menunggu. Nah, masih menunggu. Karena juga ini akan ada perubahan-perubahan, itu asumsinya ketika Desember dilaksanakan, maka pandemi COVID-19 itu akan berakhir akhir Mei atau awal Juni itu sudah mereda, yang kemudian tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada itu akan dilaksanakan. Nah, di suasana pandemik 19 ini ada persoalan-persoalan yang muncul
terutama yang dimanfaatkan oleh bakal calon, baik yang dari petahana maupun yang bukan petahana. Ya. Nah, kemudian itu memancing di air keruh, yang kemudian beberapa program-program penanganan COVID 2019 dibubuhi, terutama calon ya. Tapi calon Bawaslu kan dari tidak bisa menindak kalau belum ditetapkan sebagai calon. Ya, ya jelas itu tidak bisa melakukan apa-apa karena memang tahapan itu juga berhenti. Karena kalau tahapan awal jika kemudian pemilihan 23 September itu penetapan calon kan baru tanggal 8 Juli 2020. Lah kemudian ketika itu dilakukan, calon itu muncul kan 8 Juli. Tetapi karena ini ditunda, maka kemudian itu menjadi bias. Apakah ini calon-calon yang akan maju itu melakukan kegiatan-kegiatan yang mendompleng kegiatan COVID-19 itu bisa dijerat atau tidak, tetapi yang paling ideal adalah sesuai SE Bawaslu nomor 0266 terkait pencegahan tindakan pelanggaran yang dilakukan baik oleh perorangan, pasangan petahana maupun lain sebagainya. Karena jelas pada pasal 71 Undang-Undang 10 2016 itu jelas bahwa petahana, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil kota dilarang jarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dalam hal ini pasangan calon belum ada, tetapi kemudian di pasal ayat 3, gubernur atau wakil bupati dan wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon. Ini juga rancu. Ketika kami Bawaslu melakukan tindakan dan tindakan terhadap beberapa calon yang melakukan itu karena mendompleng kegiatan-kegiatan program pandemik 19 itu juga akan bias. Beberapa daerah seperti di Klaten juga ada, di Situbondo juga ada, di Jember juga ada yang program-program dari pemerintah itu tentang penanganan COVID-19 itu ditandai foto petahana dan lain sebagainya. Kembali kepada pasal 71, itu kita juga akan kesulitan karena itu 6 bulan setelah penetapan sebelum penetapan pasangan calon. Nah, kapan penetapan pasangan calon pasca penundaan ini kita juga tidak mengetahui. Nah, itu yang menjadi kesulitan bagi Bawaslu. Tetapi kemudian Bawaslu juga tidak serta-merta dia membiarkan saja, melakukan koordinasi dengan stakeholder pemerintah, terutama kepala daerah dan lain sebagainya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan agar program-program penanganan pandemi 19 itu tidak ditumpangi oleh kepentingan politik dalam rangka untuk menaikkan citra diri atau pencitraan terhadap masyarakat. Karena kondisi semacam ini, saya meyakini masyarakat juga akan cerdas mana dia membantu karena ada keinginan untuk mendapatkan simpatik, mana dia membantu itu karena niatan yang tulus dan lain sebagainya dalam rangka untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Artinya Pak Bawaslu Situbondo kan melihat fenomena itu di lapangan. Ya, melihat fenomena bahwa banyak juga para petahana maupun calon-calon melakukan kampanye dalam wilayah pandemik hari ini kan. Nah, oleh karena itu karena jajaran kami di ad hoc sudah dinonaktifkan sampai akhir Mei, kami Bawaslu dan jajarannya khususnya kabupaten melakukan koordinasi dengan stakeholder agar kemudian petahana yang mau maju atau calon perseorangan agar tidak memanfaatkan
kondisi yang semacam ini, menumpangi kegiatan-kegiatan program-program pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 itu tidak ditumpangi. Misalkan dia bantuan pemerintah itu dipasang atau ditempeli stiker gambar pasangan calon, itu tidak boleh. Bahkan kami sudah melakukan penanganan Sudah ada ya? terkait. Sudah ada yang ditegur oleh Bawaslu Situbondo ya? Ada, sudah. Jadi petahana itu sebenarnya bukan petahana yang melakukan, tapi SKPD terkait dengan penyemprotan disinfektan itu ditempeli stiker calon petahana yang dari Wabu. Kami ada laporan masyarakat masuk, kemudian kami juga klarifikasi untuk mengetahui secara detail bagaimana persoalan itu muncul. Ternyata setelah kita klarifikasi, ternyata hanya ditempeli dan itu juga tidak tahu. Artinya kami melakukan itu. Dan sampai hari ini itu memang ada calon yang melakukan itu, tetapi bukan dari petahana, dari calon dari bukan petahana. Saya tangkap bahwa memang sudah dilakukan penindakan di wilayah aparatus sipil negara yang melakukan pencitraan buat petahana. Saya tanya ke Mas Anwar Ansori, Mas Anwar, itu kan ada edaran juga dari KPU untuk tidak menggunakan anggaran di luar prioritas pencegahan COVID-19. Jadi jangan sampai nanti kemudian KPU ini bisa bertabrakan dengan protokol pencegahan COVID-19 termasuk physical distancing dan lain sebagainya dalam ranah ini. Mungkin sampai hari ini kan sudah ada tahapan rekrutmen KPU sampai ke tingkat bawah. Ini sementara ini bagaimana itu? Apakah dihentikan secara total? Ya, jadi pasca penundaan, jadi tadi sudah disampaikan penundaan 4 hal yang ditunda, sehingga praktis di bulan Maret itu semuanya tahapan ditunda, dan tahapan itu keempat tahapan yang telah ditunda itu, sehingga akhirnya efeknya adalah ya ini semua kegiatan tidak bisa dibiayai oleh APBD ya. Jadi APBD tidak bisa digunakan dengan Pemda. Ya, tuh. Jadi tidak bisa digunakan untuk kegiatan KPU. KPU hanya bisa menggaji pegawai ad hoc itu. Ya, jadi ad hoc yang bisa terbayarkan yaitu PPK ya. PPK karena sudah dilantik 29 Februari sehingga 1 bulan, masa kerja 1 bulan di bulan Maret ini dibayarkan PPK beserta sekretariat. Namun untuk PPS itu tidak jadi karena apa ya, pelantikan saja ditunda kan begitu. Maka nanti setelah penundaan ini dicabut itu kemudian barulah dimulai masa kerjanya, sehingga nanti tanggung jawab KPU untuk memberikan honor itu 1 bulan berikutnya. Tuh, ya. Jadi para komisioner hari ini tidak melakukan langkah-langkah mungkin koordinasi ataupun konsolidasi di tingkatan internal sehingga nanti tetap mematchnya ketika corona berakhir bisa langsung digelar begitu. Ya, jadi begini, setelah ada penundaan maka ad hoc yang sudah kita bentuk dengan sendirinya ya kita tidak bisa kemudian memakai tenaga mereka untuk berkaitan dengan berkegiatan tentang pemilihan. KPU sendiri ya ketika penundaan ini tidak melakukan tahapan-tahapan yang berkaitan dengan pemilihan. Jadi setelah penundaan itu semua tahapan tertunda, sehingga ad hoc yang sudah terbentuk itu semuanya ditunda. Dia nggak bisa atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan. KPU sendiri melalui surat edaran 301 itu perintahnya adalah untuk mensosialisasikan dan edukasi dalam rangka pencegahan penyebaran corona COVID-19.
Jadi Sehingga fokus ke apa? COVID-19. Ya, KPU sosialisasinya memberikan pendidikan kepada masyarakat. Kita memanfaatkan, memaksimalkan media yang ada di kita, yaitu di Facebook, di IG, Twitter, YouTube maupun media sosial lain atau di web. Karena apa? Perintahnya setelah penundaan itu, kita memang tidak bisa berkegiatan dengan anggaran dana hibah. Oleh karena itu, kita hanya bisa mengoptimalisasikan pemanfaatan media sosial. Itu ya. Jadi tahapan ini akan bisa kita lakukan kalau penundaan ini dicabutkan. Mas Anwar. Ya. Ini kan andai kata kemudian KPU juga mensosialisasikan COVID-19 terkait dengan hal-hal yang kemudian social distancing dan lain sebagainya, itu kan sekaligus bisa menyelam dalam konteks sosialisasi. Ya, namun begini, materi sosialisasi kita berkaitan tahapan ini terhenti. Ketika sudah dihentikan, semuanya kan akan bergeser. Kita tidak bisa menyampaikan misalkan nih, secara teknis tahapan terkait dengan pendaftaran atau verifikasi ini kita tidak tahu kapan tahapan ini akan dilakukan, sehingga materi yang akan kita sosialisasikan belum ada. Ya kan yang perpu barusan keluar itu kan ditunda pada 3 bulan itu. Jadi 9 Desember. Ya, jadi perpu ini muncul ya kan. Ini Desember itu kalau kita lihat begini di pasal 201A ya. Ini nomor 2 ini perubahan yang ketiga setelah nomor 1 2015 pengganti undang-undang itu ya. Jadi begini, di situ Desember pun ya, ini juga belum bisa dipastikan ya. Karena apa? Ada poin di situ gitu. Ya, karena ada poin yang berikutnya ini ya kan. Ketika dalam hal pemungutan yang akan direncanakan Desember, ini opsi A ya. Opsi pertama lah. Itu tidak dapat dilaksanakan ya kan. Karena misalkan pandemi ini ternyata nanti di Mei ini belum dicabut. Statusnya masih darurat misalkan. Akhirnya kan diperpanjang kan begitu. Nah, ketika diperpanjang, otomatis kita tidak akan bisa lagi melakukan untuk di Desember kan begitu. Jadi di Desember ini kalau istilahnya Mendagri itu bahasanya adalah opsi optimis kan begitu. Opsi optimis untuk melaksanakan pemilihan ini di bulan Desember. Begitu Pak Ferry. Oke, saya ke Pak Hadi. Pak Hadi. Ya. Ada opsi pertama itu kan 3 bulan masa penundaan. Kemudian pada selanjutnya itu 6 bulan. Kira-kira teropong KPU Kabupaten Blitar dalam konteks penundaan ini seperti apa? Dan kemudian posisi yang kemudian harus disiapkan karena memang berkaitan dengan tahapan yang banyak belum dilakukan. Jadi di bulan April itu ya, Pak Ferry ya, karena empat tahapan itu ditunda, maka memang sudah tidak ada lagi kegiatan terkait dengan tahapan. Kecuali sosialisasi. Namun karena ada surat dari KPU RI tentang cut off edaran dari KPU RI ya untuk tidak menggunakan anggaran. Cut off nomor 353 tentang cut off penggunaan dana hibah. Maka kita tidak bisa menggunakan anggaran tersebut untuk kegiatan, untuk beberapa kegiatan kecuali terkait dengan laporan pertanggungjawaban, terus kemudian untuk memenuhi kewajiban terkait dengan hutang piutang, pembayaran honorarium, seperti itu. Memang kita
kita tidak diperkenankan untuk menggunakan anggaran dana hibah untuk kegiatan tahapan. Akhirnya ya termasuk sosialisasi. Nah, terus kemudian di bulan April itu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilihan lanjutan ini, KPU Kabupaten Blitar terus melakukan koordinasi. Walaupun kita WFH di setiap 1 minggu sekali kita pasti ketemu dengan menerapkan protokol distancing. Yeah. Kita selalu koordinasi, kita mempersiapkan diri untuk penyusunan pedoman teknis setiap tahapan. Ya, Kita mempersiapkan itu, samping menyelesaikan laporan-laporan yang tadi sudah selesai. Oke, Pak Sehingga Hadi. nanti ketika tahapan ini dilanjutkan, kita sudah ready. Kita hanya akan menyesuaikan kalau misalkan ada regulasi PKPU baru, draftnya tinggal kita sesuaikan dan Iya, Pak Hadi, gini, bahwa ketika KPU melakukan penundaan, maka akan punya dampak termasuk misalnya ada undang-undang menyatakan bahwa pada saat pemilihan digelar, orang yang berusia 17 tahun maka berhak menyampaikan suaranya atau memilih. Betul. Nah, ini kan pastinya akan menjadi dampak tersendiri terhadap data pemilih. Ya. Itu kira-kira seperti apa yang akan, artinya kalau hanya tiga bulan saja pergeseran mereka yang akan masuk ke usia 17 mungkin tidak banyak, tapi kalau pergeserannya itu 6 bulan sampai 1 tahun, atau bahkan ada wacana bahwa pilkada ataupun pemilihan kepala daerah ini diserentakkan menjadi 2020. Menurut Pak Hadi bagaimana? 2022 maksudnya? Ya memang pasti penundaan ini akan berdampak pada setiap pelaksanaan tahapan. Misal terkait dengan masa kerja badan ad hoc. Nah, ini kan ketika tahapan ini dilanjut, nah, ini kan kita kan menerapkan sisa bulannya itu mulai kapan? Apakah Juni kan seperti itu? Kan juga perlu ada pertimbangan-pertimbangan. Terus kemudian terkait dengan DPT tadi, tentunya dengan diundurnya pelaksanaan pemungutan suara, tentunya ada warga dari masyarakat Kabupaten Blitar yang semula itu belum memenuhi syarat karena umur, kemudian setelah diundur menjadi memenuhi syarat. Nah, untuk meminimalisir atau mengatasi persoalan itu, kita memang terkait dengan pelaksanaan tugas ini tidak berhenti, Pak Ferry ya. Jadi tahapan memang berhenti, tapi pelaksanaan tugas dari masing-masing komisioner ini tidak berhenti. Seperti bagian divisi data, ini harus terus melakukan koordinasi dengan Dispendik Capil. Tetap melakukan koordinasi karena itu yang rentan dengan penambahan jumlah pemilih ya. Iya, kita selalu koordinasi dan update data dengan Dispendik Capil. Dan nanti memang ada pergeseran jumlah juga. Oke, Pak Hadi, saya ke Pak Slamet. Sebenarnya saya sudah mengundang dari Carta Politika, Mas Muslimin, akan tetapi ini berbenturan waktunya. Ini terkait dengan andai kata penundaan ini juga akan berdampak pada habisnya masa tugas kepala daerah, ataupun ada opsi perpanjangan maupun PLT. Kira-kira menurut Pak Slamet sebagai badan yang mengurusi terkait pengawasan ini seperti apa? Terima kasih Mas Bari. Terkait dengan pelaksanaan tugas
akhir masa jabatan bupati. Kalau di Situbondo itu akhir masa tugasnya ANJ-nya tanggal 17 Februari 2021. Artinya ketika nanti jika kemudian pilkadanya tahun Desember 2020, maka kemudian PLT pelaksana tugas bupati itu tidak ada. Tetapi kemudian jika opsi yang kedua yang dilakukan bulan Maret itu, maka kemudian bulan Maret kan opsi kedua yang ditawarkan oleh KPU 2021 itu kemudian maka ada PLT pelaksana tugas dari bupati karena masa akhirnya tanggal 13 Februari, apalagi ketika nanti dilaksanakan pada opsi ketiga tanggal 23 Desember 2021. Tetapi kemudian terkait dengan itu Bawaslu tidak mempunyai kewenangan terkait dengan pelaksana tugas. Nah, kewenangan untuk mengawasi atau memberikan usul siapa yang makanya tadi memberikan, makanya saya sebenarnya mengundang pengamat politik dari Carta Politika, tapi ini tidak hadir. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga hanya tetapi di dalam iya, konteks. saya lanjutkan. Tapi Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pejabat terkait untuk siapa yang menjadi PLT nanti. Tetapi yang jelas mungkin beberapa pertimbangan-pertimbangan bahwa kemudian yang menjadi PLT itu minimal kan harus mempunyai pangkat, golongan, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu persis bagaimana golongannya, tetapi seperti yang saya baca itu paling tidak itu sekarang ini posisinya ketika nanti menjadi PLT bupati adalah asisten di tingkat di pemerintahan provinsi. Itu yang saya ketahui. Tetapi siapa kalau saja opsinya PLT itu kan lebih fair daripada perpanjangan masa jabatan. Oh iya, kalau saya itu nggak ada masalah. Misalkan pemilihan serentak itu dilaksanakan 20 Desember, toh Bawaslu RI itu menawarkan idealnya adalah 1 tahun setelah selesainya atau wabah pandemik 99. Itu 1 tahun. Idealnya ya sekitar 23 September 2021. Karena apa? Kalau dipaksakan tanggal 9 Desember 2020, maka ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian, terutama dalam konteks penganggaran. Ketika nanti memang belum wabahnya belum merada betul, maka KPU juga harus menyediakan anggaran-anggaran terkait dengan protokol kesehatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Korea Selatan, itu juga melaksanakan pilkada di tengah wabah pandemi COVID-19. Ketika itu dilaksanakan 20 September 2020, maka anggaran-anggaran itu seperti itu tidak ada. Misalkan, seperti yang pernah disampaikan oleh Mas Arief bahwa akan memperbanyak TPS. Jadi hari ini undang-undang mengamankan TPS itu berjumlah 20 pemilih. Maka kemudian dipecah lagi menjadi misalkan 300, 200, maka itu beban anggaran makin banyak. Terus kemudian menyediakan beberapa protokol kesehatan, misalkan tempat cuci tangan dan lain sebagainya, dan ruang TPS juga akan lebih besar, itu juga akan memerlukan anggaran yang lebih besar kalau dipaksakan tanggal di bulan Desember 20 ketika wabah COVID-19 itu belum selesai. Tetapi kalau tanggal 23 September, proses penganggarannya juga akan lebih mudah dan insya Allah juga akan lebih tingkat partisipasinya juga lebih tinggi. Karena sekarang ini kan biaya kos politik juga banyak, kondisi kayak gini semakin tidak menentu. Kalau begitu adanya Mas Ramad, ya, bagaimana dengan wacana adanya e-voting saja? Kan lebih, apalagi sekarang kan sudah mulai menggunakan alat digital. Kalau diseleksi tidak boleh. Pembatasan sosial berskala besar, bahkan dalam konteks lockdown. Nah, ini kan dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, tentunya penyelenggaraan KPU bisa mengambil satu sikap, yaitu dengan
mungkin pakai e-voting ataupun apa sarana-sarana digital lainnya. Ya. Wacana itu sebenarnya sudah dilontarkan oleh beberapa pakar tentang pemilu. Cuman persoalannya kan itu juga harus ada payung hukumnya seperti apa melakukan. Ya, ada payung hukumnya harus gitu ya. Harus diatur. Payung hukumnya terkait dengan e-voting sampai sekarang ini juga belum ada. Di undang-undang tentang pemilu khususnya di Indonesia belum ada yang mengatur tentang terkait dengan e-voting, misalkan seperti yang dilakukan oleh negara-negara seperti Amerika dan sebagainya. Beberapa negara sudah menggunakan e-voting loh. Hah? Gimana? Sudah menggunakan e-voting. Di mana? Beberapa negara sudah menggunakan. Ya, beberapa negara sudah melakukan e-voting. Bahkan ormas-ormas di Indonesia juga sudah melakukan e-voting semacam itu karena biayanya cukup sekali. Cuman persoalannya terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak itu sampai sekarang ini belum ada payung hukumnya seperti apa yang dilakukan. Ada wacana untuk pilkada 2020 itu kan ada e-rekap yang akan meminimalisir proses rekap dari tingkat TPS ke langsung KPU, ada semacam itu wacananya. Nah, oleh karena itu kemudian ketika nanti kita akan melakukan e-rekap modelnya seperti e-voting dengan pos atau dengan apa dan lain sebagainya, itu harus ada dasarnya dulu diatur dalam undang-undang. Di Perpu hari ini tuh nggak ada yang mengatur itu, hanya kaitannya dengan penundaan pilkada 2020 dan akan dilaksanakan Desember 2020. Ketika nanti pandemi COVID-19 itu belum selesai, maka akan dibicarakan oleh KPU, DPR dan pemerintah terkait dengan penundaan berikutnya. Yang jelas, saya juga bukan orang yang optimis terkait pelaksanaan pilkada 2020 di bulan Desember. Saya adalah orang yang pesimis karena sampai sekarang ini tren pandemi COVID-19 terus meningkat, walaupun pada beberapa hari belakang ini itu trennya sudah turun 11%. Tapi persoalannya adalah bahwa berakhirnya pandemi COVID-19 itu selesai itu belum menjamin pandemi COVID-19 itu selesai, karena sebelum vaksin ditemukan itu belum selesai wabah pandemi COVID-19 itu. Sampai sekarang ini vaksin belum selesai, dan itu sikap pesimis saya untuk pelaksanaan pilkada 2020 pada 29 Desember. Tetapi yang jelas jadi menurut Pak Slamet, pilkada akan dilaksanakan dalam opsi yang ketiga ya, di 2021 ya. Ya, setidak-tidaknya ya opsi kedua lah. Opsi kedua yang 6 bulan ya. 6 bulan penundaan. Karena juga akan berdampak yang panjang terkait dengan pemutakhiran data pemilih dan lain sebagainya. Oke. Pak Slamet, terima kasih. Saya ke Mas Anwar. Mas Anwar. Ya. Mas Anwar, tadi kan ada beberapa hal yang kemudian ternyata juga berdampak secara sistemik. Kalau COVID-19 ini penyebaran virus yang begitu cepat dan segala sesuatunya ternyata berdampak sistemik, termasuk ekonomi, masyarakat yang notabene biasa dapat pekerjaan nggak dapat pekerjaan. Ini ketika KPU juga men-stop untuk tidak melakukan kegiatan, secara otomatis di tingkatan kepegawaian juga berhenti. Mereka dapat gaji atau enggak? Oke, ya. Jadi di KPU ya, di sekretariat itu ada ASN-nya, kemudian ada tenaga kontraknya. Nah, dalam hal ini untuk tenaga pendukung, ya, tenaga pendukung ini pun juga berakhir, namun berakhir di bulan April kemarin, tanggal 30, juga ikut ditunda. Ya. Jadi ad hoc ditunda Maret,
kemudian April, dalam waktu kurun 1 bulan ini kemudian tenaga pendukung yang ada di KPU ini juga berakhir di April ya kan. Dia bertugas membantu kita untuk menyelesaikan laporan-laporan berkaitan dengan kegiatan kita gitu. Jadi kemarin tanggal 30 berakhir teman-teman tenaga pendukung ya. Kemudian seperti di Kabupaten Kediri itu ada 15 operator 5 dan 10 tenaga pendukung ini pun juga dihentikan dan penundaannya artinya ini pun dirumahkan juga. Ya, tapi kan gaji tetap. Tapi tidak dalam konteks WFH loh ya. Tapi tetap digaji. Tidak, berakhir pula. Jadi tenaga PPKOM-nya pun di Kediri pun juga ikut dihentikan, PPKOM sama tenaga pendukung. Ya, untungnya tidak ada berita KPU PHK begitu ya. Oh bukan PHK. Ya. Jadi sampai hari ini biasanya kan ada pemberitaan KPU melakukan kegiatan apa, berarti pasca itu betul-betul tidak ada pemberitaan apapun juga. Ya ada pemberitaan kita ya berkaitan dengan edukasi tentang penanganan COVID kan begitu. Oh ya, artinya lebih fokus kepada penanganan COVID-19 ya. Ya betul. Tapi bisa di SPJ kan apa enggak itu? Lalu dilaporkan. Oh, cuma dilaporkan Kalau aja. urusan SPJ ini Pak Feriado. Artinya semua harus sabar juga menanti ya. Artinya Iya. peranan media juga harus sabar juga. Kalau memang Betul. aturannya begitu. Ya. Oke. Jadi kita Pak Hadi. bisa itu tadi optimalisasi pemanfaatan website. Oke Pak Hadi, ini sudah kita rigidkan bahwa 270 daerah yang akan menggelar pemilu kada di tanggal 20 September 2020 menjadi penundaan secara sistemik. Tentunya langkah-langkah yang kemudian karena KPU juga sudah mengeluarkan anggaran, sudah dipakai anggaran untuk tahapan-tahapan. Kira-kira ke depan andai kata ini anggaran yang seperti wacana dari publik bahwa yang akan digunakan adalah APBN, itu seperti apa teknisnya? Kalau saya tidak bisa berandai-andai seperti itu ya. Nggak bisa berandai-andai ya. Karena sampai hari ini juga anggaran dari Kementerian Dalam Negeri sendiri juga belum memperkenankan anggaran hibah itu digeser ke, ini harus tetap ada di KPU. Kalau sewaktu-waktu nanti pemilihan itu dilanjutkan pakai. Terkait dengan pergeseran ke APBN, saya pikir waktu itu belum pembahasan sama sekali. Ya, tapi tetap yang secara virtual dilakukan ya, artinya komunikasi dengan beberapa PPK maupun komisioner lain dan berkoordinasi dengan provinsi masih terus dilakukan oleh KPU. Oh, terus kalau itu rutin Pak Ferry. Oh, rutin ya. Minimal 1 minggu sekali dengan minimal kan ke depan bisa merumuskan andai kata COVID-19 berakhir di bulan A, maka bagaimana percepatannya begitu. Kalau perkiraan saya segera berakhir ini Pak. Nah, kalau misalkan KPU RI ini memutuskan 9 Desember nanti dilaksanakan, ya kita akan siap aja ya. Dan kalau saya optimis kok nanti segera berakhir ini pandemi. Maksudnya di dalam pemungutan suara dengan kondisi misalnya jaga jarak, terus tidak bisa dilakukan seperti itu. Seperti misalnya pemilih itu dikasih tenggang waktu biasanya sampai jam 1, dipanjangkan menjadi jam 3 kan bisa toh Pak Hadi?
Ya itu kita tunggu aja lah. Teknis-teknis seperti itu kan Oke, nggak bisa berandai-andai intinya. nganu lah. Kita ya. Oke, Mas Samad, closing statement terkait dengan problemnya ini kan bukan karena problem keinginan institusi akan, tapi ini memang menjadi wabah secara mendunia, jadi tidak bisa ditolak. Pandemi corona, virus desain 19 atau virus tahun 2019, bukan virus anggaran tahun 19 itu maksudnya. Kira-kira apa Pak Slamet masukannya? Nanti sebelumnya juga jangan lupa terkait dengan penundaan ini. Jangan lupa apa? Ya. Terkait dengan penundaan Pilkada 2020 itu karena diakibatkan adanya wabah pandemi COVID-19 itu mengganggu tahapan Pilkada 2020. Tetapi kemudian Bawaslu sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk mengawasi proses tahapan itu, tahapan Pilkada 2020 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 10 2016, maka kami juga melakukan pengawasan tidak hanya pada tahapan-tahapan yang tidak ditunda, tetapi tahapan-tahapan yang melalui penundaan juga kami melakukan pengawasan dan juga melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas terkait dengan kapasitas pengawasan. Misalnya ada sekolah kader pengawasan partisipatif yang hari ini sudah melakukan kami rekrut sekitar 28 untuk Kabupaten Bodo, untuk Kediri sekitar 109, lebih banyak daripada Kediri. Yang kedua, bahwa vakumnya atau penundanya ke tahapan pilkada ini bukan berarti pengawasan tahapan penyelenggara pilkada di tengah-tengah pandemi itu berhenti seperti itu. Tetapi kami, Bawaslu dan jajarannya, melakukan pencegahan terhadap beberapa pelanggaran yang dianggap pelanggaran yang menyalahi pasal 71 Undang-Undang 10/2016. Kami melakukan pencegahan, salah satunya berkoordinasi dengan stakeholder, jajaran pemerintah daerah dan para calon-calon yang dimungkinkan maju pada Pilkada 2020 untuk tidak memanfaatkan kondisi yang saat sekarang ini terjadi, misalkan mendompleng bantuan pemerintah atas nama calon dan lain sebagainya. Sehingga kemungkinan itu akan mensidrati proses-proses penanganan COVID-19 2019. Terakhir, bahwa apapun yang diputuskan, misalkan Pilkada 2020 dilaksanakan bulan Desember, maka Bawaslu dengan jajarannya akan tetap siap untuk melakukan pengawasan tahapan dari proses tahapan maupun tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tapi dengan beberapa catatan agar KPU juga melakukan beberapa hal-hal yang terkait menjadi prosedur yang jika kemudian pandemi COVID-19 belum selesai. Itu barangkali itu, dan terima kasih atas. Diakhiri dengan slogan Bawaslu, Pak Slamet. Ya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Oke, Mas Anwar, saya ke Mas Anwar. Mas Anwar, ini kan dampak ini dirasakan juga oleh calon-calon apa enggak? Padahal kan belum ada penetapan, artinya mereka belum melakukan mengeluarkan proses politik, paling hanya independen mungkin atau perseorangan itu. Ya, jadi begini, untuk calon sih ya, jadi kalau Kediri tidak ada efek terkait dengan perseorangan, tidak ada ya. Kemudian berkaitan dengan yang nanti akan diusung oleh parpol, sebenarnya yang mendaftar kan ada, Pak. Yang mendaftar perseorangan ada. Iya, namun tidak memenuhi syarat kan begitu. Tidak memenuhi syarat ya, TPS. Ya, betul. Nah, jadi
terkait dengan calon yang dimungkinkan muncul. Ini ada ruang waktu yang kemudian lebar untuk kemudian bagaimana artinya mereka bisa melakukan proses lebih panjang begitu. Ya, ada waktu yang untuk mengoptimalkan. Jadi ada keuntungan ya. Ya, namun ya itu tadi, jangan sampai kemudian memanfaatkan bagaimana pencegahan ini kemudian dilakukan dengan hal-hal yang kemudian tidak fair berkaitan dengan beberapa nanti bakal calon yang akan maju kan. Oke, diakhiri dengan slogan KPU, Mas Anwar. Ya, pemilih berdaulat, negara kuat. Oke, Pak Hadi, closing statement terakhir terkait dengan penundaan dan akhirnya 2020 terkait penundaan pilihan kepala daerah. Nah, harapan kita bersama semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Nah, tentunya akan berakhir kalau kita mau berikhtiar untuk melakukan apa yang disampaikan atau disampaikan oleh pemerintah terkait dengan pemerintahan kita lakukan secara disiplin sehingga pandemi ini segera berakhir. Tentunya juga dengan doa, bersama-sama berdoa semoga semuanya akan jalan normal kembali. Kita akan melaksanakan pemilihan atau proses demokrasi ini secara baik sesuai dengan apa yang kita tanggapi. Oke, akhiri dengan pesan KPU punya slogan melayani atau apa itu? KPU melayani, gitu ya Pak Ansori ya? Oh iya betul. Melayani. Ya, kita juga ingin menyampaikan ini Pak Ferry, ada salah satu anggota Panwas Kecamatan nonaktif dari Kademangan Kabupaten Blitar. Anggota Panwas Kecamatan kenapa Pak Hadi? Anggota Panwas Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Bagi meninggal kita ikut bela sungkawa ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amal ibadahnya diterima dan keluarga diberi ketabahan. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Mas Ferry. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para anggota komisioner baik Bawaslu maupun KPU bahwa demokrasi yang baik adalah demokrasi yang diawali dengan penyelenggaraan yang berintegritas. Jadi penyelenggara berintegritas, pengawasan berintegritas tentunya akan melahirkan pemimpin yang berintegritas. Tentunya ini menjadi satu harapan bahwa pesta demokrasi sekalipun tertunda, namun ada sebuah gagasan-gagasan yang nantinya akan jadi solusi terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih Pak Selamat, terima kasih Mas Hadi dan Mas Anwar sudah datang di rumah Ferry Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.